Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bersama Ibu Vira. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan kegiatan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Menurut anak-anak, gambar apakah ini? Betul sekali, ini merupakan gambar tanah. Tapi kenapa ya ada retak-retaknya? Tanah bisa berbentuk demikian karena adanya perubahan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan teks berikut ini. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Setelah membaca teks tersebut, peristiwa apa yang dapat kita temukan? Di dalam siklus air tanah terdapat 3 peristiwa. Peristiwa pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa kedua, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Peristiwa ketiga, keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Yang pertama,
Kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri dapat mempengaruhi kemampuan tanah menyerap air atau menyimpan air. Yang kedua, pembangunan jalan menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi menyerapnya air ke dalam tanah. Yang ketiga, berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi ini semakin menipis. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, membuat kita harus melakukan kegiatan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Kegiatan yang dapat kita lakukan, yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon, supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Yang keempat, mengurangi sampah atau limbah. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.